Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 10 Teknik Permesinan. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Kresna di pelajaran fisika pertemuan kedua. Minggu lalu Anda sudah belajar secara online dan membaca link-link ya tentang hakikat fisika, intinya antara perbedaan fisika, biologi, dan juga kimia. Jadi bisa disimpulkan kalau fisika itu mempelajari benda-benda yang mati, dan kadang sering disebut fisika itu ilmu pasti. Fisika, matematika, kimia pun juga ilmu pasti. Biologi juga ilmu pasti, tapi biologi masih punya banyak eksperimen ya. Jadi beda dengan fisika. Kalau biologi mungkin ketika ada misal contoh Anda menyilangkan hewan ternak antara kerbau jenis ini dengan jenis ini, bisa jadi keluarnya bukan salah satu di antaranya, tapi malah jenis yang baru. Itu kalau biologi. Nah, meskipun ada perbedaan sendiri-sendiri, tapi bisa saling terkait satu sama lain. Contoh ketika Anda belajar kimia, kenapa kok suatu benda yang dipanaskan, misal contoh Anda memanaskan bensin di dalam botol, misalkan contoh ya. Kenapa kok bensin taruh botol apabila terlalu panas bisa meledak? Oh, ternyata ada gerakan antar molekul. Gerakan antar molekul yang semakin cepat, kalau wadahnya tidak kuat, maka akan terjadi ledakan. Ya, jadi kalau ledakan itu kan karena gesekan atau pergerakan partikel yang sangat cepat dan mendadak. Fenomena ini juga disebut ada di fenomena fisika. Gerak molekul, terus gesekan molekul yang mendadak karena gesekannya cepat, jadi menimbulkan energi. Jadi akan mengkonversi energi yang semula energi panas jadi energi gerak. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut ke bab pertama kita tentang besaran dan satuan. Untuk besaran dan satuan sendiri sebetulnya Anda sudah pernah belajar waktu SMP, mungkin kelas 7. Ya, seharusnya sudah belajar di situ. Cuman, kenapa Pak Kresna ulang? Karena biasanya ada kendala. Kendalanya kayak gini. Misal Anda diminta untuk merubah atau mengkonversi dari besaran kilometer ya. Panjang maksud saya. Panjang kan ada satuan kilometer. Ada satuan meter, dan yang lain. Kadang sering keliru-keliru. Kalau dari panjang yang satuannya tadi kilometer, kemudian diubah ke meter, kadang udah bingung. Atau mungkin kadang ada yang lucu. Lucunya seperti ini. Besaran kan ada besaran pokok, ada besaran turunan. Ya kan? Kalau pokok itu nanti ada 7, salah satunya tadi panjang. Kemudian ada juga yang sering kita pakai, waktu, satuannya second. Nah, kalau ada perbandingan antara panjang dan waktu adalah kecepatan. Kecepatan itu ternyata besaran turunan. Jadi kadang kita sering bingung, yang besaran pokok mana, yang besaran turunan yang mana. Terus kadang juga bingung, Pak, kenapa kalau besaran panjang yang ini pakainya meter, tapi kalau besaran panjang yang ini kok pakainya sentimeter. Nah, itu sebetulnya ada tata cara tulis. Kalau dalam ilmu fisika ada namanya aturan, tapi biar gampang, tata cara tulis. Kalau Anda pakainya meter, ya berarti satuannya meter per second, kilogram meter per second. Kalau misalkan satuannya gram, ya berarti menyesuaikan lagi ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah Anda menyimak penjelasan Pak Kresna ini nanti, silakan Anda bisa lihat video link yang ada di bawah, itu penjelasan seputar besaran. Kalau Anda sudah menyaksikan video itu, silakan Anda buat rangkuman sederhana, Anda ketik di kolom box yang sudah disediakan. Ya, jadi silakan buat rangkuman tentang pemahaman Anda. Contoh misalkan seperti ini. Setelah saya membaca video, saya paham. Misalnya setelah saya melihat video, saya paham. Pertama, terdapat 2 jenis besaran. Besaran pokok dan besaran turunan.
Itu kalau dilihat dari kelompok besarnya. Ternyata selain besaran pokok dan besaran turunan misal saja, ada besaran yang punya arah, ada besaran yang tidak punya arah. Ternyata besaran yang punya arah ini kebanyakan di besaran turunan. Berarti contoh misalkan kecepatan, satuannya apa. Sedangkan untuk yang besaran pokok itu rata-rata besaran skalar yang tidak ada arahnya. Jadi nanti kurang lebih cara Anda untuk belajar seperti itu. Silahkan Anda boleh ikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.